A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Teman-teman, saudara-saudara, perkenankan ini adalah bagian kedua, kelanjutan dari bagian pertama di dalam webinar sesi ke-7, masih berhubungan dengan mengidentifikasi dan mengenal hakikat Al-Masihud Dajjal. Dalam bagian kedua ini dikhususkan untuk mengkaji asal-muasal, kemudian timeline, urut-urutan sejak kapan, kemudian kejadian-kejadiannya sepanjang para nabi hingga nabi terakhir Rasulullah SAW turun, kemudian hingga kepada masa kita sekarang, dan hal-hal yang berkaitan lainnya tentang Al-Masihud Dajjal. Nah, sejarah Ad-Dajjal hingga kini, ini kajian pribadi, merujuk kepada atau mereferensi kepada buku salah satu ulama, Risalah Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, yang diterbitkan pada tahun 1941 atau 1360 Hijriah. Ini buku terjemahan, menukil hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang dialog Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Azazil atau iblis laknatullahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, wujudnya saat itu digambarkan, diilustrasikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang juga familinya ternyata dia, iblis itu, seperti seorang kakek yang cacat, buta satu matanya. Di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda, taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Nah, di riwayat yang lain kita juga mendapatkan informasi atau salah satu referensi bahwa matanya iblis itu cacat satu, buta, karena dahulunya pernah ditusuk jarum oleh Nabi Idris alaihi salam. Jadi dapat dipercaya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam salah satu hadis tersebut. Nah, dalil yang kedua dan ketiga sudah dibahas juga atau dikemukakan di part pertama pada webinar sesi 7, bahwa Sahih Muslim 2946 itu Dajjal itu adalah fitnah akbar sejak Adam diciptakan. Kemudian Sahih Bukhari dan Muslim bahwa semua nabi memperingatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal. Nah, bahkan sejak Nuh alaihi salam
Kemudian diinformasikan lagi bahwa Dajjal buta satu sebelah matanya. Nah ini jadi ada kemiripan dengan iblis ya, bapaknya itu. Nah, coba kita lihat bahwa iblis Ajajil adalah lebih dulu ada daripada Adam. Nah, setelah iblis, baru Adam diciptakan. Nah, setelah Adam alaihissalam, keturunannya salah satunya adalah Idris alaihissalam. Nabi Syed kita lewati ya, skip. Nah, karena di sini ada kejadian iblis picak atau buta ditusuk jarum oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, setelah Idris, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Karena di dalam hadis disebutkan sejak Nuh ya, memperingati adanya Ad-Dajjal. Jadi kemungkinan besar Ad-Dajjal lahir di masa Nuh atau setelah banjir Nuh itu ya. Nah, Syekh Imran Hussein dari Trinidad dan Tobago beristihad atau mempunyai hipotesa bahwa Ad-Dajjal pernah dicampakkan jasadnya di kursi Sulaiman. Boleh jadi pada saat tidur ya. Artinya ruhnya sedang ditahan oleh Allah, kemudian jasadnya dicampakkan sebagai ujian di kursinya Sulaiman itu. Nah ini jasad Ad-Dajjal yang terguncang sampai Nabi Sulaiman direkam di dalam Al-Quran berdoa memohon kepada Allah untuk hanya kepada dirinya dan tidak setelahnya menganugerahkan kerajaan yang luar biasa yang menguasai berbagai bangsa, apakah itu jenis manusia, jin, dan binatang. Jadi sangat masuk akal dan hipotesanya bisa jadi benar ya. Kemudian masa Nabi Muhammad SAW melalui hadis atau riwayat Ad-Damiri bahwa Ad-Dajjal dibelenggu di suatu pulau. Dan ini populer di kalangan para ulama atau ustadz eskatologi ya, sering kali di channel-channel YouTube juga bahwa Ad-Dajjal itu dibelenggu. Nah masalahnya banyak versi dan yang agak cukup populer adalah bahwa Dajjal dibelenggu di segitiga Bermuda atau di Pulau Socotra atau ya itu pendapat yang rujukannya atau referensinya kepada Muhammad Isa Daud ya. Nah, Nabi wafat 10 Hijriah atau 10 tahun setelah Hijrah atau pada tahun 632 Masehi ya. Nah, 1300 Hijriah atau 1290 tahun kemudian, tepatnya 1883 Masehi, ini ada momen yang kalau kita analisa ada beberapa poin yang bersesuaian dengan riwayat atau hadis yang lain bahwa Dajjal itu pada saat keluar orang-orang lari ketakutan ke gunung-gunung. Itu kata kuncinya, keywordnya itu lari ke gunung-gunung. Nah ini momen 2019 atau 1440 Hijriah saat penelitian berlangsung yang sudah diuraikan di bagian pertama di webinar sesi ke-7. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan Dajjal sudah melakukan actionnya karena kan terlepasnya di tahun 1883, lepas dari belenggunya itu. Namun actionnya harus bersesuaian atau berdasarkan rujukan dalil nas hadis yang sahih dari riwayat Fatimah binti Qais ya.
mengenai 3 tanda keluarnya Dajjal, yaitu salah satunya Danau Tiberias yang mengering, dan itu terjadi di antara tahun-tahun 2012 sampai 2019 ya. Jadi boleh jadi sebelum 2019 mungkin sudah banyak juga korbannya ya. Belum tentu yang 2019 itu yang pertama gitu. Nah ini juga hadis sahih dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa ia, Dajjal, sedang berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Oh, tidak, artinya bukan di sekitar Arab ya. Bukan di dekat atau di sekitar Laut Syam atau Laut Yaman itu. Bahkan ia akan muncul dari arah timur. Nah, kata timur ini disebutkan 3 kali. Artinya boleh jadi mengandung arti atau bermakna timur jauh. Bukan yang timur asal daerah timur dari daerah Madinah ya, atau Arabia. Jadi timur jauh dari Madinah atau dari Arabia. Nah, dari kajian yang memungkinkan atau yang bersesuaian dengan hadis 3 tanda yang tadi itu, kemudian ada satu kunci hadis tentang orang lari ke gunung-gunung itu, momentumnya dengan gunung meletus, dan juga aduhon ya, asap dari gunung meletus itu yang berdampak kepada belahan dunia lain, satu planet itu terdampak. Jadi global gitu skalanya itu, tidak lokal gitu, tidak kecil gitu ya skalanya. Ini ada 2 antara 1815 dan 1883. Gunung Tambora atau Gunung Krakatau. Kalau dari daya atau letusannya mungkin Gunung Tambora lebih besar daripada Krakatau, tetapi karena Krakatau ini 3 gunung sekaligus yang meletus, karena 3 anak gunung Rakata ya di situ. Dan ada ciri yang lain, suaranya sangat mengerikan dan dicatat oleh Guinness Book of Record ya, Gunung Krakatau itu. Juga jumlah korbannya lebih banyak, dan ada sesuai dengan ciri hadis yang lari ke gunung-gunung. Orang-orang itu lari ke gunung-gunung karena mengakibatkan tsunami 30 meter sejauh puluhan kilometer ke daratan, baik di bagian barat Pulau Jawa maupun bagian selatan Pulau Sumatera. Dan setelah bertahun-tahun kemudian masih ditemukan mayat-mayatnya, kerangkanya itu di Samudra Pasifik katanya. Itu dicatat sejarah itu. Jadi kandidat terkuat adalah memang letusan Gunung Krakatau 1883 yang dicatat oleh pemerintahan Belanda waktu itu, Belanda ya. Nah ini nih. Joshua meledak 7 Agustus 1883, dan bahkan dicatatkan atau diberitakan sebagai lepasnya rantai gerbang neraka katanya. Nah, selain lari ke gunung-gunung, ciri aduhonnya itu adalah bahwa bertahun-tahun matahari terlihat keunguan ya. Kemudian bulan itu berwarna biru. Jadi tidak cuma 1 tahun, bertahun-tahun. Jadi kan lebih kuat momentum letusan Krakatau daripada Tambora ya. Sebagai tanda lepasnya Dajjal dari belenggu.
Nah, ini dalil dari Fatimah binti Qais yang lain yang tadi disinggung, 3 tanda Dajjal akan keluar apabila pertama, kebun kurma Baisan di Jordania tidak berbuah lagi. Dan ini terjadi, sudah mulai menyusut itu sejak tahun 2010 sampai 2012, itu bisa dicek di beberapa literatur atau catatan atau media ya di tahun-tahun itu. Kemudian yang kedua, mata air Sugar juga sudah kering dan tidak ada air lagi. Yang ketiga, Danau Tobariyah atau Tiberias menyusut mengeringnya. Itu sampai 2019 memang. Nah, kalau tidak salah 2020 dan tahun ini sudah mulai naik lagi air Danau Tiberiasnya. Tidak semakin mengeringnya. Jadi itu salah satu alasan hipotesa kenapa Dajjal itu memang terlepas dari belenggunya itu 1883 waktu erupsi Krakatau, tetapi actionnya memang di antara 2010 sampai 2020. Dan yang menjadi bukti penelitian atau hasil kajian ijtihad ini adalah terjadi di 2019, tepatnya di bulan Ramadan ya, bulan Mei. Nah, demikian catatan eskatologi tentang tanda akhir zaman. Makna akhir zaman di sini bukan kiamat akhir ya, bukan pengertian sa'ah atau kehancuran total alam semesta yang paling akhir, tetapi ya kehancuran yang bersiklus dan skalanya bukan alam semesta, tapi skalanya masih planet bumi lah. Tetapi itu penanda akhir zaman ya, 1500 tahun dari kenabian Nabi terakhir ya. Menurut catatan kita sudah ada 4 tanda yang sudah menjadi sudah 4 tanda akhir zaman ya, bahwa kita memang berada di akhir zaman itu. Nah, tanda yang pertama itu kalau merujuk kepada tahun ya, itu Dabah yang dari perut bumi itu memang sudah keluar. Maknanya bukan Dabah dalam keadaan hidup kemudian terus berinteraksi mengatakan, bukan begitu. Maknanya itu adalah Dabah itu adalah bukti bahwa memang ada binatang melata yang besar dan ditemukan dari perut bumi berupa fosil, dan itu sama dengan angkat bicara tentang sejarah di masa lalu planet bumi ini kepada kita manusia. Nah, itu terjadi di tahun 1677. Tapi mulai bisa ramai dan melahirkan ilmu baru di situ kan, ilmu pengetahuan arkeologi juga, ilmu pengetahuan yang baru bagi manusia itu ya di 1800-an ya, menindaklanjuti fosil dinosaurus pertama oleh Robert Pope. Momentum yang penting selain itu adalah tahun 1891, yaitu fosil kuda Nil itu yang purba ya, ternyata ditemukan di Trinil pada zaman Belanda ya. Nah, disebut kuda sungai atau kuda Nil. Jadi Nil itu artinya memang sungai. Nah, Trinil ini adalah 3 anak sungai atau 3 cabang sungai. Jadi bahasa Jawa kuno itu boleh jadi mirip-mirip dengan Mesir kuno ya, karena kan Sungai Nil itu ya sungai, artinya itu ya Nil itu sungai, sungai itu Nil. Jadi Sungai Nil itu sungai-sungai gitu ya. Momentum ketiga tentang The Battlefield Art itu adalah tahun 2020 dan tahun ini ya, saat ini 2021 bulan-bulan kemarin, bahwa fosil kuda Nil di Trinil itu sebagai aksioma dan bukti bahwa ada hubungan sejarah antara Nusantara dengan Mesir kuno purba, di mana
mungkin belum terlacak oleh ilmu geologi, patahan atau lempengan Afrika, apakah betul dulu itu berdampingan dengan lempengan Eurasia atau terutama Jawa dengan Alexandria Mesir itu, tetapi kenyataannya fosil kuda nilnya ditemukan dan itu tidak bisa dibantah. Kuda nil itu tidak penyebarannya itu ya hanya di sekitar benua Afrika atau Sungai Nil itu. Nah, kalau misalnya ditemukan kuda nil purba itu di Trinil, berarti ya Sungai Nil dengan Trinil itu dulunya satu ekosistem. Gitu. Tahun kapan itu? Tahun pada saat Musa diseberangkan ke pulau seberangnya. Dan itu menjadi penguat ya. Tanda nomor 2 adalah aduhon. Aduhon itu sudah pernah terjadi tahun 1883. Dan itu tidak bisa dibantah memang. Itu asap yang bertahun-tahun itu memberikan dampak secara global, perubahan iklim, kemudian kepada warna bulan dan matahari karena tertutup asap bertahun-tahun. Apakah nanti akan ada aduhon yang lebih dahsyat? Wallahu alam. Tetapi dari penelitian vulkanologi di dunia, misalnya yang paling mengancam itu ya Yellowstone di Amerika, yaitu negeri Madian ya, negeri Nabi Syu'aib itu kan dulunya Amerika. Sebelum patahan-patahan itu jibal berjalan berpisah seperti sekarang petanya. Yang kedua ya super volcano Toba yang pernah meletus 75.000 tahun yang lalu. Hanya dua itu. Boleh jadi aduhon yang lebih besar, lebih dahsyat dari tahun 1883 Krakatau ya. Wallahu alam. Tanda yang ketiga adalah Ka'bah terbongkar oleh Ju As-Suwaikatain. Ju As-Suwaikatain ini orang Habasya katanya, kakinya bengkok. Rupanya makna terbongkar di sini bukan terbongkar ditendang. Boleh jadi penyampaian hadisnya seperti itu, tetapi kalau dimaknai secara majazi atau majas, di situ ada gambar menggambarkan sesuatu bahwa memang sudah terbongkar rahasianya. Artinya Ka'bah itu berarti mata kaki, karena kabain itu adalah dua mata kaki. Itu di surat Al-Baqarah ya. Pada saat memaknai atau meriwayatkan membasuh, berwudu membasuh hingga ke kedua mata kaki, kaba'ain. Hingga disebut Ka'bah itu karena dia titik mata kaki menggambarkan sesuatu. Dan memang harus terbongkar di akhir zaman mungkin ya. Karena petanya kan harus berupa posisi yang seperti sekarang gambarnya. Kalau zaman dulu mungkin belum begitu sempurna menggambarkannya. Sebagai orang dari Habasya yang bengkok gitu kakinya. Nah ini tahun 93. Sebagai awal temuan bumi itu bergambar ya. Dan bumi itu adalah Al-Quran. Jadi itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat adalah yang kita bahas sekarang ini temanya. Yang tadi sudah disinggung bahwa Al-Masihud Dajjal itu sudah keluar dengan dua milestone atau dua titik waktu yang menjadi pusat perhatian itu. Yang pertama terlepas dari belenggunya dulu, itu tahun 1883. Jadi 1883 itu ya sudah 100 tahun lebih ya. Tahun 2019 itu baru diketahui sudah melancarkan serangan-serangan kepada mukminin ya. Tapi kemungkinan sebelum 2019 pun sudah di negara lain mungkin ya. Tetapi tidak terekspos ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ini adalah tanda akhir zaman atau tanda menjelang sa'ah. Yang ketiga, tentang bahwa Ka'bah itu sudah terbongkar, tanda petik makna atau rahasianya di peta rupa bumi, bahwa dia merepresentasikan mata kaki yang sebelah kiri ya, dari manusia Mediterania atau Aju Sukwatain, susah juga nyebutnya, orang dari Habasya itu yang kakinya bengkok. Nah, mata kaki yang sebelah kanan adalah Qatar ya. Dengan demikian sudah terbongkar di akhir zaman setelah ada satelit dan Google Earth application. Sebelum itu agak susah untuk membongkarnya karena harus dilihat view-nya itu dari luar angkasa atau dari ketinggiannya dengan akurasi yang sangat tinggi. Nah, kita kembali kepada sosok jasad yang dicampakkan di kursi Sulaiman, sebagaimana Syekh Imran Hussein berkesimpulan atau meyakini bahwa jasad itu adalah Al-Masihud Dajjal itu sendiri. Tetapi hanya jasad tanpa ruhnya, jadi boleh jadi jasad dalam keadaan mati atau sedang dalam keadaan tidur ya. Tetapi cukup membuat Nabi Sulaiman terguncang dan memohon doa yang luar biasa ya. Nah, ini dengan formulasi surat Al-Hijr ayat 87 dari Pak Kiai Fahmi Pasha juga, bahwa ini adalah rumusan 7 dari yang berpasangan. Artinya kalau dibagi 7 dan habis, maka ini adalah 7 angka yang berulang gitu ya. Dan membuktikan ayat-ayat tersebut yang dideret dan dipasangkan itu adalah berpasangan dan bisa saling menjelaskan tafsir ya. Kalau terjemahan lama kan 1587 ini rujuk orientasinya atau maknanya kepada surat Al-Fatihah gitu. 7 ayat yang berulang. Padahal bukan 7 ayat yang berulang, tapi 7 dari 7 angka-angka yang berpasangan. Hanya disebut 7 saja, bukan 7 ayat. Nah, ini menarik. Ada 2 pasang ayat di sini. 3834 berpasangan dengan 3438 dan 3835 berpasangan dengan 2825. Ini yang pertama seperti bolak-balik, yang kedua seperti dikurangi 1 angka 3-nya. Nah, 3834 surat Shad ayat 34 itu dengan surat Saba ayat 38, bahwa jasad itu yang dicampakkan di kursinya Sulaiman ternyata berkarakter orang-orang yang berusaha dalam ayat-ayat Al-Quran dengan menolak kebenaran, dan mereka akan dibiarkan di dalam azab. Artinya ya termasuk yang masuk ke dalam azab ya, neraka di sini, berarti yang durhaka mereka itu. Nah, mereka ini bisa jenis jin, bisa jenis manusia. Artinya bisa, kalau manusia kan dusta atau dajjalun, kalau jin ya Al-Masihud Dajjal itu sendiri. Nah, jadi boleh jadi memang itu adalah Al-Masihud Dajjal. Sudah terbukti di sini, pembuktiannya sudah cukup.
dan saya sependapat dengan itu. Nah, kemudian pasangan yang kedua, surat 135 dengan surat 28 Al-Qasas ya, kisah-kisah ayat 25. Jadi ini isi doa Nabi Sulaiman yang luar biasa itu. Jadi siapa raja yang tidak pantas bagi seorang sesudahku itu? Ternyata dijelaskan oleh surat Al-Qasas ayat 25 adalah kaum yang zalim yang dimaksud dalam pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Artinya ini Fir'aun zaman Nabi Musa. Jadi kata Nabi Shu'aib, jangan takut, engkau telah selamat dari kaum yang zalim. Yaitu Fir'aun zaman Nabi Musa. Nah, jadi karena terguncang melihat jasad di kursinya Sulaiman itu, Nabi Sulaiman berdoa bahwa jangan sampai ada yang setelah Nabi Sulaiman itu, apakah jin maupun manusia, yang tidak pantas gitu untuk menduduki kekuasaan yang besar itu, yang menguasai 3 bangsa, manusia, jin, dan binatang. Nah, dalam hal ini setara dengan Fir'aun ya. Nah, jadi kalau kita petakan antara Nabi Sulaiman dan Nabi Musa itu yang mewakili Bani Adam, jadi perang akhir zaman yang abadi ini adalah perang Bani Adam melawan Bani Iblis, artinya Al-Masihud Dajjal ya, Bani Iblis itu. Nah, Nabi Sulaiman memang telah berjasa ya. Dengan doanya itu artinya menutup kemungkinan yang ini nih, Al-Masihud Dajjal, untuk bisa menguasai 3 bangsa sekaligus, manusia, jin, dan binatang. Apakah dia beriman atau tidak beriman, itu sudah dikunci dulu oleh Nabi Sulaiman. Hanya beliau yang bisa memimpin 3 bangsa, apakah dia beriman atau tidak beriman. Yang tidak beriman seperti jin kan dibelenggu di dalam asfalt gitu ya. Nah, kalau Al-Masihud Dajjal sekarang ya paling banter menguasai Dajjalun atau manusia, setan yang berwujud manusia, atau yang setan yang berwujud jin ya. Sedangkan yang berimannya dia tidak bisa kuasai, kecuali yang keimanannya lemah ya. Itu yang dijadikan target sasaran oleh Al-Masihud Dajjal. Bagi keimanannya yang kuat, yang baik, yang kokoh, berpendirian teguh, itu tidak bisa dikuasai. Tetapi kita tidak boleh takabur, tetap kita harus memohon perlindungan dari ancaman fitnah mencolok atau besar dari Al-Masihud Dajjal ini. Nah, perbedaannya dengan Nabi Musa kan manusia nih. Lawannya dua-duanya manusia juga. Pertama Fir'aun, Dajjalun Kadzab itu manusia kan. Termasuk Dajjalun Kadzab, kenapa ya? Karena pendusta, mengaku dirinya Tuhan kan. Nah, dengan Nabi Musa adalah perang sihir kan, yang dicatat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Samiri. Dia Dajjalun Kadzab ya karena dia menciptakan hoax patung sapi sebagai Tuhan. Ya kan, memperdaya orang Bani Israel. Nabi Harun pun tidak berkutik ya. Nah, dia kan manusia juga, bukan jin ini. Fir'aun manusia, Samiri manusia. Jadi kalau Nabi Musa ya lawannya Dajjalun Kadzab nih, manusia dua-duanya. Gitu. Nah, umat Nabi Muhammad ini nih, kita ini, lawannya ini nih, yang berat itu. Al-Masihud Dajjal itu dari jenis jin ya, bukan manusia. Jadi teori
atau hipotesa Syekh Imran Hussein tentang jasad yang dicampakkan di kursi Sulaiman adalah Dajjal sangat bisa diterima, tidak berbeda dengan pendapat atau ijtihad saya sendiri. Perbedaannya terletak di wujud jenisnya saja ya. Kalau Syekh Imran Hussein berpendapat bahwa Dajjal itu adalah manusia, sedangkan saya berpendapat bahwa Dajjal itu adalah jenis jin kafir terkuat yang mewarisi gen terkuat dari iblis ya. Itu saja bedanya. Terakhir adalah tentang Nabi Isa alaihi salam yang tidak akan turun lagi untuk membunuh Al-Masihud Dajjal, karena dasarnya sudah sedikit disinggung di part pertama di webinar sesi 7 bahwa sanadnya bermasalah atau mutorib ya, cenderung guncang dan saling tabrakan satu sama lain, terutama dengan hadis yang lain dan dua ayat Al-Quran yang setelah berlalunya era satu nabi maka dia tidak akan kembali lagi, sudah berlalu ya. Kemudian isu hoax tentang turun di Menara Putih, di Damaskus, nah silahkan dibaca. Ini Ibnu Katsir sendiri yang meriwayatkan pada zamannya, yaitu pada tahun 741 Hijriah. Kaum muslimin itu memperbaharui menara dengan menggunakan batu putih gitu. Jadi masjidnya itu bekas gereja Saint John, Sang Pembaptis, yang dibeli oleh kaum muslimin di zaman Ibnu Katsir itu 741 Hijriah ya. Nah, kemudian isu-isu yang lain juga itu berkenaan dengan sejarah penyembuhan penyakit paralisis oleh Saint Petrus ya. Nah, silakan dibaca. Jadi yang menjadi penyebab hoax siapa sebetulnya? Nah, silahkan di ujungnya itu nomor 2 dibaca. Jadi menurut riwayat Paulus Tarsus bahwa Nabi Isa itu akan datang lagi di Damaskus sebagai kabar gembira, sebagai Injil. Kata Injil itu kan kabar gembira. Jadi yang mengkampanyekan atau yang membuat hoax heboh itu pertama kali sebelum Islam ya Paulus Tarsus itu sendiri ya. Bahwa Nabi Isa atau Yesus akan datang lagi, akan turun lagi di Damaskus. Nah ini yang disebut rembesan dari hoaxnya Paulus Tarsus bercampur dengan hadis maudhu dan doib, ya jadilah jadi berita hoax bahwa Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal dan lain sebagainya gitu ya. Padahal di hadis sahih yang lain jelas Nabi Muhammad mengatakan bahwa apabila Nabi masih ada maka Nabi yang akan membelanya. Tapi apabila Nabi SAW sudah tidak ada, maka ya kita harus berjuang sendiri dan pengganti Nabi adalah Allah. Jadi dirinya sendiri dengan Allah. Apakah Allah memberikan pertolongan atau tidak? Ya wallahu alam. Mudah-mudahan saja kita memohon perlindungan dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Demikian part 2. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.